Selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali pada sore hari ini boleh bertemu kembali bersama-sama dengan kami dari Rumah Sakit Advent Bandung dengan program Anda Bertanya, Dokter Menjawab. Dan pada saat ini, hari ini kita akan membahas mengenai mengenali kolesterol dengan narasumber Dokter I Gede Sumantra. Dan jangan lupa seksi berikutnya nanti Saudara Coki Simatupang, Facing the Giants. Baiklah, kita akan membuka acara ini dengan doa terlebih dahulu dan mohon kesediaan Ibu Karsum untuk pimpin dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada sore hari ini kami datang kepadamu ucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan kepada kami masing-masing. Kami boleh bertemu melalui aplikasi Zoom ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat. Kami mohon berkat Tuhan acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami mohon berkat kepada Dokter Ike yang akan menyampaikan pelajaran-pelajaran bagi kami. Sediakan hati kami, bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti akan segala pelajaran atau tanya jawab yang akan disampaikan nanti. Kami mohon berkat kepada Non Peggy Iskandar sebagai koordinator. Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan ampunilah masing-masing kami agar masing-masing kami layak menerima berkat pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Karsum sudah buka dalam doa dan kepada kita semua. Kenapa diambil tema tentang kolesterol? Karena ternyata kita semua harus mengenali tentang kolesterol ini karena banyak di antara umat Tuhan, saya nggak tahu nanti ya, Dokter Igede, kira-kira berapa persen yang mengidap penyakit kolesterol ya. Dan inilah kesempatan kita saat ini untuk belajar mengenali lebih dalam kolesterol itu seperti apa, bagaimana dampaknya, bagaimana bahaya, dan bagaimana penanganannya. Benar ya dok ya? Nah, pada sore hari ini kita sangat berbahagia karena seorang narasumber, Dr. I Gede Sumantra, akan membahas tentang mengenali kolesterol ini. Ya, dok. Gimana dok? Mau share screen? Ya, boleh. Saya mau share screen. Iya, saya mau belajar banyak nih dok, karena saya kolesterolnya lumayan tinggi nih. Silakan dok. Ya, selamat sore semua para. Terima kasih untuk Bu Peggy untuk perkenalannya, ya Bu Rudi Kasub juga, selamat sore, dan teman-teman semua yang ikut dalam Zoom kali ini. Mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan ya tentang kolesterol karena hampir semua orang mungkin punya kolesterol gitu. Jadi saya mau bahas, mungkin topiknya sering dibahas itu, teman-teman mungkin pada tahu lemak baik dan lemak jahat yang mana gitu. Terus kolesterol dalam tubuh itu sebenarnya harus ada atau enggak sih gitu. Jadi kita akan bahas mungkin ya dalam slide ini, mungkin hanya sebentar, mungkin 5-10 menit, mungkin nanti selanjutnya sesi tanya jawab aja biar lebih puas. Iya, betul. Oke, kolesterol itu apa sih sebenarnya? Kolesterol itu zat gizi makro ya yang penting untuk tubuh. Jadi sebenarnya tubuh kita itu perlu kolesterol, tapi memang batasannya nanti ada mana yang lemak baik harus berapa, lemak jahat harus berapa, triglycerid harus berapa. Jadi memang kolesterol itu normal dalam tubuh dan dibutuhkan tubuh untuk metabolisme. Pertama, dia tugasnya menyumbang energi ya. Sekitar 30% dari total energi yang diperlukan tubuh itu berasal dari kolesterol. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kita tidak perlu kolesterol sama sekali. Kita perlu ya lemak tubuh itu ya. Jadi untuk energi.
Oke, Dok, Kemudian sebelum dilanjutkan, Dok, ya, Pak Joko, ini ada permintaan suaranya dari Zoom-nya tolong dibesarkan katanya. Apakah yang lain bagaimana? Kalau saya sih jelas di sini, atau yang lain tolong dibesarkan. Silakan, lanjut, Dok. Dari iya, Malang jelas, dari Malang jelas. Oh, oke. Terima kasih. Maaf, Dok. iya, Silakan. iya nggak apa-apa. Jadi selain energi juga, ternyata lemak tubuh dia fungsi lemak itu sebagai penyimpan tenaga, kemudian memelihara suhu tubuh, dan juga alat angkut vitamin A, D, E, dan K atau disingkat ADEK ya. Dan juga sebagai pelumas organ tubuh. Dan salah satu yang paling penting juga ternyata lemak tubuh itu fungsinya sebagai untuk membentuk hormon-hormon di dalam tubuh kita sehingga bisa memelihara tubuh kita secara baik. Nah, jenis lemak itu ada beberapa macam. Yang pertama lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ya. Lemak jenuh itu lemak yang dalam struktur kimianya mengandung asam lemak jenuh. Apabila dikonsumsi berlebihan, nah itu akan meningkatkan kadar kolesterol darah. Nah, sehingga benar-benar kalau pada pasien-pasien atau teman-teman yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, kita akan berikan diet rendah asam lemak jenuh ya. Sumbernya dari mana aja? Oh, minyak kelapa. Sehingga semua makanan yang digoreng itu sebaiknya dikurangi ya dengan minyak kelapa. Kemudian mentega, nah santan mungkin juga sangat sering ya kita konsumsi karena banyak restoran Padang ya mungkin di sekitar kita, jadi yang mengandung banyak santan. Kemudian keju ya, mungkin banyak juga yang suka keju, itu juga bisa meningkatkan asam lemak jenuh. Dan juga lemak hewani, jadi memang daging merah itu memang sangat mengandung asam lemak jenuh yang tinggi sehingga harusnya dikurangi. Nah, lemak yang tidak jenuh apa aja? Ada namanya lemak tidak jenuh tunggal, yaitu asam lemaknya unsaturated, jadi dia tidak berikatan ya biasanya. Kemudian yang kedua punya pengaruh sedikit terhadap peningkatan kadar kolesterol darah. Jadi masih bisa sebagai dikonsumsi ya, karena tidak meningkatkan kolesterol secara terlalu tinggi ya. Sumbernya olive oil ya, minyak zaitun, minyak wijen, minyak kelapa sawit, atau minyak biji kapas. Jadi memang disarankan kalau mau goreng makanan atau sesuatu itu pakai minyak yang seperti ini ya, yang asam lemaknya tidak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh, ini yang ganda itu tadi yang tunggal ya. Yang jenuh ganda juga dia sedikit ya terhadap peningkatan kadar kolesterol darah. Jenisnya ada omega 6, omega 3, EPA. Jadi biasanya yang banyak mengandung itu minyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, ya, dan yang lain, minyak ikan. Karena juga dia asam lemak tidak jenuh. Jadi bisa meningkatkan kolesterol tapi tidak banyak. Kemudian yang ketiga jenisnya sterol ya, tergolong lemak turunan. Dia dalam pangan nabati ada kandungannya fitosterol atau dalam hewani namanya kolesterol. Nah, fitosterol itu dia ramah terhadap kesehatan ternyata ya. Jadi yang nabati yang dari sayur-sayuran ternyata dia fitosterol ramah terhadap kesehatan. Fungsinya menjaga pompa aktivitas jantung secara teratur ya, jadi sangat baik dianjurkan. Dan sumbernya makanan nabati seperti kacang-kacangan ya. Tetapi memang hati-hati kacang-kacangan apa yang boleh diberikan ya. Terutama yang meningkatkan lemak baik itu kacang almond. Kalau yang kacang-kacangan seperti melinjo, dan yang lain-lain itu malah meningkatkan asam urat. Kemudian minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak zaitun. Ternyata dia baik untuk tubuh kita. Nah ini yang kolesterol yang dari lemak hewani itu dia diproduksi di hati, tujuannya membentuk hormon, membentuk jaringan otak juga ya. Jadi sangat penting. Jadi kolesterol perlu dengan batas tertentu ya. Sumber hewani dari kuning telur ya, otak, hati, paru, usus, kerang-kerangan dan lain-lain. Jadi banyak ya. Nanti saya mungkin ada pertanyaan boleh diberikan kepada saya. Kemudian jenis kolesterol itu ada dua sebagian besar ya. Namanya LDL, mungkin kalau udah jadi pasien jantung mungkin udah sangat familiar dengan LDL dan juga HDL ya. Nah, LDL itu dia
merupakan kolesterol jahat yang melekat pada dinding arteri, yang bisa menyumbat arteri sehingga bisa mengakibatkan serangan jantung. Jadi nggak hanya pembuluh darah di arteri, tapi pembuluh darah di seluruh tubuh ya. Kalau pembuluh darah di otak nanti bisa stroke, di pembuluh darah kaki, tangan bisa menyebabkan terjadinya penyakit arteri perifer. Atau biasanya kakinya kebas, sering semutan, rasa nggak enak di ujung-ujung jari tangan, kaki. Biasanya sudah ada penyumbatan di pembuluh darah perifer. Nah itu LDL dia sangat jahat ya. Jadi dia kalau dia menempel dalam pembuluh darah langsung bisa membuat plak jantung atau plak pembuluh darah. Kemudian kolesterol jahat ya, dalam dinding pembuluh darah ya. Jadi kalau bisa memang kita berharap bila dicek darah HDL-nya yang tinggi dan LDL-nya rendah. Nah, yang ketiga itu ada trigliserida jenisnya, mungkin juga familiar buat bagi para pasien jantung ya. Ya, apa sih trigliserida itu? Dia merupakan lemak yang terdapat dalam darah dan berbagai organ tubuh. Kadar trigliserid naik biasanya risiko penyakit jantung koroner juga meningkat. Jadi memang kalau pada pasien-pasien jantung yang kadar trigliseridnya tinggi harus diturunkan dengan cepat agar risiko penyakit jantung koroner tidak meningkat. Ataupun orang biasa yang belum punya penyakit jantung, kalau memang memiliki trigliserid yang tinggi, kita akan segera turunkan. Kemudian bertambahnya usia dan berat badan akan meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida. Itu biasanya disebut sebagai sindrom metabolik ya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa ukur berat badan ya, yang ideal dengan tinggi badan itu idealnya berapa. Kemudian ukur juga lingkar perut ya. Kalau lingkar perut wanita lebih dari 90 atau laki-laki lebih dari 110, dia biasanya menyebabkan sindrom metabolik atau akan meningkatkan kadar kolesterol tubuh dan trigliserida. Nah, ini yang normalnya berapa sih sebenarnya kolesterol yang harus kita punya ya? Kolesterol total itu kalau bisa kurang dari 200 ya. Apabila lebih dari 240 itu bahaya ya. LDL harusnya kurang dari 130 atau kurang dari 100 kalau bisa ya. Kemudian kalau bahaya lebih dari 160. Jadi semakin tinggi kolesterol LDL, dia akan semakin cepat berikatan dengan pembuluh darah di seluruh tubuh, sehingga akan membuat penyumbatan. Kemudian HDL normalnya harusnya di atas 45 ya. Bahaya bila dia cuma 35, apalagi di bawah 35. Sedangkan trigliserid dia batasnya 300 ya. Kalau bisa kurang dari 300. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang belum punya penyakit jantung ya. Orang-orang yang normal. Jika memiliki sudah penyakit jantung, misalkan sudah terdiagnosis sebagai penyakit jantung koroner, atau sudah pernah dipasang ring, atau pernah di bypass jantung, nah target kadar kolesterolnya ini lebih rendah lagi daripada ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Kalau misalkan sudah pernah pasang ring atau memiliki faktor risiko seperti hipertensi, atau dia merokok, atau memiliki faktor risiko diabetes mellitus, harusnya LDL kurang dari 70. Kalau di bawah 130, masih 100 atau sampai 130 masih dianggap belum mencapai target. Jadi kalau memiliki faktor risiko seperti yang saya sebutkan, misalkan diabetes mellitus, hipertensi, merokok, atau sudah punya penyakit jantung koroner, harus di bawah 70 LDL-nya. Tidak bisa ditawar. Kemudian HDL-nya juga di atas 45. Nah, ini komposisi ya dalam bahan makanan ya, mungkin terutama ya, ini daging, gulai, semur, soto itu sangat tinggi ya kadarnya ya. Apalagi yang digoreng itu juga tinggi lemak jenuhnya. Terutama yang daging, paling tinggi gulai ini, kemudian sate yang apalagi dibakar-bakar itu memang tinggi kadar kolesterol atau lemak jenuhnya, sehingga bisa menyebabkan bahaya di dalam penyumbatan pembuluh darah jantung atau yang lain-lain. Kemudian ini telur juga ya, dadar, ceplok memang rendah tetapi harus diwaspadai. Nah, ini tempe
bagus, lemak jenuhnya cuma 1,1. Nah, apabila digoreng dia menjadi 11,1, sehingga disarankan kalau bisa semua makanan kalau memang mulai memiliki riwayat kolesterol tinggi atau LDL yang tinggi atau memiliki penyakit jantung sudah terestablish. Nah, kalau bisa makanan direbus atau dikukus, ya, tidak digoreng. Ya. Tahu juga sebenarnya rendah, tapi dia kalau digoreng dia akan lemak jenuhnya akan tinggi. Ya, lebih baik dipepes atau dilakukan kukus atau rebus. Mungkin tapi nggak enak ya, mungkin lebih enak digoreng, tetapi kita harus ingat sekali-sekali boleh, tapi kalau misalkan keterusan takutnya nanti kadar LDL-nya akan semakin meningkat. Jadi semua yang ini kesimpulannya semua yang digoreng itu asal lemak jenuhnya sangat tinggi. Ya ini juga sama ya, nanti mungkin bisa ditanyakan. Jadi tak usah ragu ya, jadi jangan ragu sebenarnya mengkonsumsi bahan-bahanan yang mengandung lemak yang seperti tadi. Jadi yang misalkan yang bagus itu biasanya fitosterol ya, yang mengandung kolesterol dari lemak nabati. Jadi kalau misalkan dari lemak hewani itu sangat benar-benar dihindarin ya, karena tubuh kita perlu kolesterol untuk sebagai penyedia tenaga, membentuk hormon dan yang lain, tetapi dengan batas-batas tertentu. Oke, mungkin terima kasih Bu Peggy. Mungkin pertanyaan kali ya, tanya jawab. Lebih kepada tanya jawab ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih nih Dokter Igede sudah membawakan singkat tapi lumayan jelas, tapi ada juga bakal banyak pertanyaan ini Dok. Iya. Ya. Di kolom chat belum ada pertanyaan, jadi bagi seluruh partisipan yang mengikuti, yang ingin bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, kalau pertanyaan tidak banyak, saya izinkan untuk bisa bertanya langsung dengan klik raise hand ya. Nanti saya akan panggilkan satu persatu. Nah, ini pertanyaannya. Peggy, ya, mohon izin. Silakan Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Igede. Jadi Rumah Sakit Advent Bandung, sambil tunggu pertanyaan masuk, Rumah Sakit Advent Bandung juga menyediakan layanan telekonsultasi, telemedicine. Jadi nanti saya akan beri, ada di flyer kita ada nomor customer service. Jadi bila mana ada pertanyaan atau konsultasi lebih dalam, boleh hubungi customer service Rumah Sakit Advent Bandung. Tapi saat ini gratis. Tapi kalau lewat konsultasi atau telemedicine ada tarifnya. Ya, kami memang dari Rumah Sakit Advent, Direktur menyampaikan bahwa Rumah Sakit Advent Bandung adalah hospital without walls. Artinya apa? Rumah Sakit Advent ada di Bandung, Dokter Igede Sumantera ada di Bandung, tapi Bapak Ibu yang ada di berbagai tempat boleh menikmati layanan kesehatan dari Dokter Igede dengan cara bukan hanya Dokter Igede Sumantera, dokter yang lain juga bisa melalui telemedicine. Silakan, ada nomor customer service di flyer yang kami sudah bagikan, dan boleh menghubungi bila mana membutuhkan layanan telekonsultasi atau Iya. Pak Joko suaranya hilang. Iya, suaranya menghilang nih Pak Joko. Terima kasih Bu, sudah. Ya, suaranya menghilang tadi, tapi boleh Pak Joko tuliskan nomor telepon di kolom chat untuk mereka yang mau mengikuti telemedicine ya. Oke, dan berbahagia bagi kita semua bahwa setiap Sabat sore seperti ini Anda boleh mengadakan konsultasi secara gratis dari semua dokter dari Rumah Sakit Advent Bandung dalam setiap acara. Di Anda bertanya, dokter menjawab. Oke, baik. Pertanyaan sudah mulai masuk nih dok. Namun sebelum pertanyaan masuk tadi dokter tadi dokter menuliskan ada satu bagan yang ada LDL, ada trigliserida, kemudian apa semacam yang LDL dok, LDL sama apa tadi ya, HDL ya. Yang kalau cuma dua itu yang bermasalah dok, itu kenapa tuh dok? Maksudnya tinggi angkanya.
saya sebagai ini ya. Jadi memang kan tadi kolesterol itu dia merupakan suatu senyawa bagian lemak atau sterol yang berasal dari hewani ya. Jadi kolesterol itu ada beberapa macam, ada 3 biasanya yang besar ya. Jadi LDL, HDL, dan trigliserid biasanya. Ya, trigliserid. Ya, jadi kita bisa sangat buat simple itu, kalau LDL itu kadar lemak jahat, HDL kadar lemak jenuh. Jadi itu sebagai ini kita, marker kita bahwa pasien ini memiliki kadar lemak yang tinggi. Jadi misalkan dia LDL-nya tinggi, jadi faktor sebagai dia akan bisa mendapatkan resiko serangan jantung, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit perifer itu 2 kali lipat daripada daripada orang yang memiliki kadar LDL normal. Itu penelitian sudah dibuktikan bahwa kadar LDL yang tinggi biasanya dia memiliki resiko 2 kali lipat lebih tinggi daripada yang orang LDL yang lebih rendah. Sedangkan HDL juga ada penelitiannya, di mana kalau HDL-nya lebih tinggi itu memiliki resiko lebih rendah 2 kali daripada pasien-pasien yang HDL-nya lebih rendah. Gitu. Itu sebagai marker utama sih Peggy untuk pada pasien pada orang normal ya biasanya, dan juga yang kedua pada pasien jantung itu juga penelitiannya bahwa yang LDL dan HDL itu sebagai marker utama untuk mencegah terjadinya serangan jantung ulang atau memperberat penyakit jantungnya atau yang lain. Tapi itu kalau tinggi itu masih bisa sembuh nggak, Dok? Bisa. Tentu saja bisa. Dengan obat ya? Dengan obat dan tanpa obat nanti. Iya. Gaya hidup ya, Dok ya? Iya benar, stylenya harus baik. Oke. Baik, kita sebelum melanjutkan dengan pertanyaan lain, mungkin akan banyak pertanyaan yang seperti saya utarakan. Ini yang pertama dulu dari Ibu Lina. Dokter, kenapa kolesterol sering naik turun? Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi memang kita misalkan memiliki kadar kolesterol tinggi, misalkan kolesterol total atau memiliki LDL yang tinggi. Walaupun kita minum obat itu kadang memang diperiksa ulang itu akan naik turun gitu, tergantung dari pola hidup. Jadi dokter itu pasti menyarankan minum obat dan juga pola hidup yang sehat dulu. Jadi kayak tadi yang makan makanan yang mengandung asam lemak jenuh, kalau bisa dikurangi. Jadi makanan semua kalau bisa jangan digoreng dengan minyak kelapa. Jadi bisa biar asam lemak jenuhnya tidak tinggi, sehingga kadar kolesterolnya juga tidak akan naik. Apabila udah teratur seperti itu, harusnya sih akan turun ya. Kadar kolesterol itu nggak akan naik turun. Jadi harusnya ya dikombinasi dengan pola hidup juga, tidak hanya dengan obat. Oke, jadi Gitu, bisa Bu, sambil. ya. Oke, semoga menjawab ya. Pertanyaan berikut dari Pak Hendrik, makanan apa saja yang sangat signifikan untuk meningkatkan HDL? Iya. Kalau sedikit. Iya, Dok, tadi suaranya sempat hilang ya. Dokter Igede. Ya. Halo, ya. Ya, silakan Dok. Jelas. Kalau ya terutama kacang almond, kacang itu sangat baik untuk meningkatkan HDL. Kemudian dia menurunkan LDL ya. Kemudian omega 3, bahan-bahan yang mengandung omega 3 seperti ikan ya, tapi jangan digoreng ikannya nanti. Kalau bisa direbus, dipepes atau jangan dibakar juga, sehingga itu omega 3 itu sangat baik untuk bisa meningkatkan HDL. Jadi mungkin itu ya, makanan-makanan yang bisa dikonsumsi gitu untuk meningkatkan lemak yang baik. Jadi kolesterol ini lebih kepada pengaruhnya kepada makanan ya, Dok ya? Iya, makanan, benar sekali. Apa yang kita makan itu akan ini menjadi
kecuali satu ya. Jadi ada namanya penyakit namanya hiperkolesterolemia familial atau itu keturunan genetik. Nah, jadi itu bisa dideteksi ya dengan melihat dari silsilah keluarga. Apabila memiliki bapak atau ibu yang memiliki riwayat serangan jantung atau meninggal karena serangan jantung, nah itu harus diperiksakan kolesterolnya secara bertahap. Karena dia seperti dengan orang normal akan berbeda. Mungkin dia diet dengan baik, makanannya nggak terlalu banyak yang mengandung asam lemak jenuh atau kolesterol tinggi, sedikit makanan aja dia bisa menyebabkan peningkatan kolesterol yang tinggi. Nah itu beda. Jadi perlakuannya nanti pada pasien hanya pasien seperti itu. Tapi kalau orang normal biasanya nggak akan seperti itu. Lah, seperti saya vegetarian, Dok, tapi kolesterolnya tinggi. Iya, makanya tadi kan dibilang bahwa nabati juga dia memiliki kadar kolesterol, fitosterol, tapi dia tidak akan bisa menyebabkan peningkatan yang luar biasa yang tinggi ya. Mungkin makanannya juga itu harus, walaupun vegetarian, mungkin ada bahan-bahan goreng tadi yang harus padai agar kolesterolnya juga nggak tinggi. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kita langsung kepada penanya berikutnya dari Ibu Feli. Sore, Dokter, mau nanya bagaimana cara menurunkan kolesterol, LDL, dan trigliserid? Iya, tadi ya mungkin kalau diet, tadi sudah dijelaskan, Dokter. Oke, Dok, sepertinya signal di dokter kurang bagus ya. Mungkin tutup video juga nggak apa-apa, Dok, kalau memang mengganggu. Cuma sekarang bagus sih. Sekarang bagus sih. Oke, bagus ya? Ya, bagus ya, sih. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dengan obat-obatan sih kalau bisa ya. Kalau memang dia memiliki dengan obat dan juga pola hidup yang baik. Cara menurunkan kolesterol, LDL, dan trigliseridnya. Kalau nggak mau pakai obat, harus pola hidup yang sehat tadi. Dan satu lagi olahraga sih harusnya ya. Di pola hidup yang sehat itu olahraga kalau bisa. Olahraga. Olahraganya simpel aja, misalkan jalan pagi 30 menit sampai 60 menit, 3 sampai 4 kali seminggu itu udah cukup. Bisa menurunkan kolesterol. Oke. Baik, penanya berikutnya, Dok, dari Ibu Yeni Yuliani. Selamat sore, izin bertanya, apakah ada tanda-tanda dalam tubuh kita jika kita ingin mengetahui kolesterol tinggi atau tidak tanpa cek lab? Ya, yang bagus ya. Jadi memang gejala biasanya memiliki kolesterol tinggi itu biasanya satu ya, kadang merasa berat di pundak ya. Jadi biasanya di leher, pundak itu berat. Yang kedua, biasanya ujung jari, ujung tangan atau kaki itu biasanya sering kebas atau kesemutan. Terus yang biasanya paling sangat mencolok itu biasanya di kelopak mata atas itu biasanya ada seperti gambaran warna putih gitu. Jadi kayak hipopigmentasi. Jadi ada sebagian putih atau kuning warnanya di kelopak mata atasnya. Mungkin video ya. Biasanya namanya santelesma. Jadi di bagian kelopak sini dia akan muncul tanda bulat gitu seperti warna putih atau kekuningan. Nah, itu tanda-tanda memang kolesterolnya tinggi atau namanya santelesma. Nah, itu kita bisa sih. Kalau misalkan nggak ada gejala, nah itu yang susah. Kalau kita memang memiliki pola hidup yang kurang baik, makan makanan yang mengandung asam lemak jenuh, ya kita harus periksa sih. Oh, itu tanda-tandanya ya, Dok. Iya, pantesan benar saya rasa sakit, kirain salah tidur, ternyata itu mungkin ya kolesterol. Ya, mungkin dari kolesterol. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali tadi ya, Ibu Yeni. Kemudian Ibu Linda Rumanau. Dokter, kalau plak dalam pembuluh darah sudah terjadi, apa bisa hilang?
Ya, pertanyaan bagus juga. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk plak atau penyumbatan di pembuluh darah itu biasanya dia nggak akan hilang gitu. Terus kita gimana caranya mencegah itu ya? Caranya mencegah bertambahnya plak. Misalkan plaknya hanya 10%, 20%. Nah, kita mencegah terjadinya penambahan plak atau kita mencegah pecahnya plak dalam pembuluh darah jantung, pembuluh darah itu. Di mana-mana, misalnya otak sama jantung atau pembuluh darah kaki, tangan. Itu mencegah bertambahnya plak atau mencegah pecahnya plak. Itu biasanya dengan obat-obatan penurun kolesterol. Jadi dia selain menurunkan kolesterol, fungsinya agar menurunkan LDL sehingga dia tidak menempel lagi di pembuluh darah. Yang kedua, obat-obatan kolesterol itu dia juga melindungi kapsul plak itu agar tidak pecah. Nah, Oke, itu. terima kasih ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Linda Bogor. Selamat sore, izin bertanya dokter, kira-kira gejala apa yang menunjukkan kolesterol tinggi tanpa kita pergi melakukan pemeriksaan? Oh, ini tadi pertanyaannya sama dengan yang di atas ya. Udah ada tadi tanda-tandanya ya. Ibu Katarina Chandrasari. Sekarang banyak ditawarkan aneka obat kimia dan obat herbal, walau menjaga lebih baik daripada minum aneka obat. Pertanyaannya, apa kriteria obat yang harus kita perhatikan dan memenuhi syarat bahwa benar-benar bisa menurunkan kolesterol dan tidak berefek pada organ tubuh lainnya? Ya, kalau obat untuk herbal itu saya nggak bisa jawab mungkin ya, Bu Katarina ya, karena memang saya dalam belajar di bagian kedokteran tidak belajari tentang herbal sih. Kalau misalkan makanan gitu mungkin saya bisa jawab, tapi kalau obat, saya nggak bisa jawab. Itu ya, Bu Peggy. Betul. Yang harus diperhatikan kalau memang Bu Katarina ini minum obat herbal, ya pastikan dia tidak berinteraksi dengan obat-obatan. Mungkin ada obat minum obat jantung, obat hipertensi, atau obat yang lain itu tidak berinteraksi, jadi tidak menyebabkan keracunan di dalam tubuh. Iya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mide Sinurat. Selamat sore dokter. Bagaimana Tuhan menciptakan dalam tubuh manusia ada lemak baik dan ada lemak jahat dalam tubuh yang diciptakan menurut gambar dan rupanya? Nah, ini Alkitabiah mungkin nanti dijawab oleh Dokter Alvin ya. Dari Ibu Rosinta Setiadi, dokter selamat sore. Suami saya sudah makan obat golongan statin, tapi sekarang dihentikan sebab menimbulkan efek samping, yaitu kaki jadi sakit-sakit karena kurang makan obat, karena apa ya, KGK atau apa ya? Karena makan obat kolesterol lagi, maka triglycerid jadi tinggi, LDL tinggi tapi HDL normal. Apa solusinya, dok? Ya, jadi memang efek samping dari statin itu dia membuat kerusakan pada otot ya. Jadi kaku otot ya, dok? Iya, jadi ototnya otot-ototnya pecah biasanya namanya. Istilahnya pecah, kemudian dia juga ke bagian hati, menyebabkan peningkatan enzim hati. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa memang semua obat itu ada efek sampingnya ya. Tetapi kita pastikan mana yang lebih baik. Apakah ada manfaatnya memberikan tetap statin atau kerugiannya. Gitu. Misalkan sudah memiliki penyakit jantung dan memang harus targetnya di bawah 70 ya, kita harus kontrol teratur dan juga sering cek enzim hati dan juga marker untuk kerusakan otot. Nah, jadi kalau misalkan memang penyebab kakinya sakit itu karena pecahnya otot atau peningkatan enzim hati, ya makanya kita lebih baik stop dulu sampai kadarnya normal, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi memang harus konsultasi ke dokter spesialis sih kalau bisa untuk seperti ini. Kalau kaki-kaki yang sakit itu bukan dari pecahnya otot dan yang karena efek samping statin, harusnya sih statin tetap dijalankan. Jadi kita menduga-duga itu boleh, tapi harus ada bukti evidence base-nya atau ada bukti objektifnya bahwa memang sakit kakinya itu karena efek samping dari minum statin.
Oke, jadi lebih baik diperiksa ya Bu ya, ke dokter Ya. lagi ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Menti. Dokter, apakah kolesterol dan asam urat sama karena makanan? Apakah karena kolesterol tinggi timbul asam urat? Nggak beda sih ya, memang mungkin karena dari ininya juga proses pembentukan, kemudian sirkulasinya dalam darah juga beda antara asam urat dan kolesterol. Jadi memang sama-sama dari makanan memang bisa kolesterol dan asam urat itu. Jadi memang harus pola hidup yang sehat tadi untuk menghindari kadar kolesterol dan asam urat yang tinggi. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Sinta Gantare, dari Ibu Sinta, mau tanya dari informasi-informasi yang beredar dikatakan minyak kelapa lebih sedikit kadar lemaknya dibanding minyak sawit. Ternyata dari penjelasan ini terbalik ya? Bagaimana nih Dok? Iya, jadi minyak kelapa itu ada yang sawit, ada yang memang minyak kelapa aja ya. Jadi memang dia bisa meningkatkan dua-duanya, bisa meningkatkan kolesterol, tetapi yang lebih baik itu minyak kelapa sawit karena dia mengandung asam lemak yang tidak jenuh daripada minyak kelapa murni yang dia mengandung asam lemak yang jenuh, gitu bisa meningkatkan kolesterol. Kalau bisa ya jangan dua-duanya minyak kelapa tadi saya bilang. Mungkin yang harusnya minyak olive oil atau yang lain, atau bisa jangan pakai minyak. Gitu mungkin ya. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Piolita di Kandui. Wah, di mana nih Bu Kandui? Bagaimana cara memilih jenis makanan yang tidak mengandung kolesterol? Ya? Yang tidak mengandung ya. Yang tidak mengandung kolesterol jika kita berada di tempat terpencil yang pilihan makanannya sangat minim. Wah, ini bagus juga pertanyaannya. Iya. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, kalau misalkan saya juga pernah tinggal ya di tempat terpencil, misalkan dulu saya PTT di Kalimantan. Kemudian 2 tahun lalu saya di Sumba ya, memang pilihan makanan itu tidak banyak memang. Tetapi kalau bisa ya kita masak sendiri satu. Jadi kita tahu mana yang mengandung asam lemak jenuh, mana yang tidak jenuh. Terus yang kedua, hindari makanan daging kalau bisa gitu. Yang hewani ya benar-benar dikurangi. Nah, kalau kasusnya seperti Bu Peggy, saya sudah vegetarian, tetapi kok kolesterolnya tinggi, ya mungkin proses membuat makanannya itu yang mungkin ada yang salah. Gitu. Sehingga menyebabkan tetap mengandung asam lemak jenuh, sehingga menyebabkan kolesterol yang tinggi. Jadi mungkin harus benar-benar dipelajari. Mungkin nanti ada sesi gimana cara membuat makanan yang baik, ya untuk yang kolesterolnya nggak tinggi walaupun sudah vegetarian dan makan makanan hanya sayuran dan yang lain-lain, ya tetap gimana caranya mengurangi kadar kolesterolnya, gimana caranya gitu ya. Iya. Baik. Selanjutnya. Ya, terima kasih Dok. Benar ya. Jadi kita yang mesti menyediakan. Tapi Dok, soal makanan, apakah orang yang kolesterol itu nggak bisa makan nasi putih, mie, tepung-tepungan? Benar ya Dok? Jadi gini, semua makanan yang masuk kita itu, tubuh itu dia akan merespon sebaiknya ya makanan ini akan dijadikan apa. Misalkan ada pasien udah, Dok saya nggak pernah makan daging loh, saya nggak pernah goreng loh, kok tinggi ya? Ya mungkin kelebihan dari makan tepung tadi, nasi, karena kalau tubuh udah merasakan bahwa oh ini kelebihan karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu misalkan dari nasi, tepung, roti, dan yang lain itu dia akan dirubah lagi menjadi lemak. Karena sudah berlebihan. Jadi itu otomatis dalam tubuh itu akan dia membentuk cadangan energi berupa lemak tadi. Gitu. Jadi walaupun kita nggak makan mengandung lemak, tapi kita makan banyak yang protein atau mengandung banyak karbohidrat, tetap akan dirubah menjadi lemak. Gitu. Jadi intinya jangan makan berlebihan. Oke. Secukupnya. Betul. Baik, terima kasih Dok. Ini dari Rudi Karsum. Selamat sore Dokter Igede. Saya mau tanya suami saya. Oh, jadi ini dari Ibu Karsum tadi ya. Tangannya untuk menggenggam kok sakit. Apakah itu tanda-tanda kolesterol atau asam urat ya? Iya, banyak sih ini ya penyebabnya ya. Ya, salah satunya bisa dua-duanya, kolesterol atau asam urat.
Tapi perbedaannya biasanya kalau asam urat itu biasanya di sendi-sendi tulang. Jadi sendi-sendi di bagian pergelangan tangan, terus jari-jari di tulang di di ruas-ruas tulang jari itu. Kalau itu misalkan ada benjolan atau nyeri kalau digerakkan, nah itu biasanya asam urat sih. Kalau kolesterol itu biasanya kalau ada penyumbatan di pembuluh darah di bagian tangan, dia akan muncul gejalanya awalnya kebas dulu di ujung-ujung jari tangannya, atau ngerasa agak nggak kerasa ya, jadi kayak ya kebas aja atau kesemutan. Nah itu mungkin ciri-ciri dari kolesterol yang menyebabkan penyakit arteri perifer. Gitu mungkin Bu. Ya. Iya. Nanti mungkin diperiksakan lebih lanjut lagi lah, cek dulu. Sebaiknya dibawa ke dokter ya Bu. Iya. Mungkin terlalu sering genggam tangannya Ibu juga bisa sakit. Nah. Betul, ya? Baik, selanjutnya dari Ibu Duma Sinaga. Apakah dengan olahraga bisa menaikkan HDL, Dok? Ya, tentu saja itu. Jadi semua olahraga itu bisa meningkatkan HDL biasanya ya. Dia juga menurunkan LDL, menurunkan kolesterol. Sehingga kalau olahraga biasanya kan kita mengeluarkan energi. Jadi energinya itu dilepas dari, tadi kan kolesterol itu salah satu cadangan energi 30%. Sehingga kalau misalkan kita olahraga yang rutin, cadangan kolesterol atau lemak tubuh itu akan dilepas, dipecah. Nah, dia akan menurunkan kadar kolesterol yang jahat. Gitu. Baik, dari Ibu Dumas, tadi Ibu Dumas sudah ya, Ibu Winnie Pesik. Dok, kalau darah kental apakah itu karena kadar kolesterol yang tinggi? Bukan sih, beda prosesnya. Ya. Bukan ya. Kemudian kita lanjutkan kepada Ibu Reni Pinaria. Mohon izin tanya dokter, kolesterol saya 294, saya dikasih Simva 10 mg, tapi teman saya dikasih Ator. Apa bedanya? Ya beda ya, itu memang kayak ada levelnya. Jadi memang biasanya yang tidak cenderung tidak kita turunkan secara cepat, atau misalkan kolesterolnya tidak terlalu tinggi, biasanya obatnya dari simvastatin biasanya. Kemudian kalau misalkan tinggi dan tidak turun-turun, atau memang memiliki riwayat jantung dan harus segera diturunkan untuk mencapai target, yang kita naikkan ke Ator. Kalau atorvastatin masih belum bisa, kita naik ke rosuvastatin. Jadi memang ada levelnya untuk obat ya, mungkin harus dikonsultasikan lagi ke dokter spesialis. Oke. Ini tadi Bu Winnie Pesik apa ya? Terus kolesterol yang mana dari ketiga macam kolesterol itu? Oke, kita lanjut kepada Ibu Sarah. Dok, kolesterol tinggi tapi tekanan darah rendah. Maksudnya apa nih? Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Beda sih. Oke. Dari Ibu Lina Ratu. Kalau konsumsi kacang tanah bagus nggak, Dok? Sebenarnya nggak bagus ya kalau keseringan ya, karena dia ngandung, bisa buat asam urat juga, bisa kadar kolesterolnya bisa naik juga ya. Yang kalau bisa bagus sih kacang almond itu tadi ya. Almond ya? Ya biasanya dia, karena ada penelitiannya, dia terbukti meningkatkan kadar HDL-nya, menurunkan kadar LDL. Baik, dari Pak Hendrik. Selamat sore dokter. Makan apa saja yang dapat mengencerkan darah selain obat kimia? Misalnya apa flaxseed, apakah mengencerkan darah seperti obat kimia? Nah itu sekarang kasusnya apa dulu ya? Kalau Pak Hendrik itu ya misalkan memang punya penyakit kekentalan darah, itu biasanya kalau dari medicine sih memang dengan obat ya, nggak ada dari makanan yang lain-lain untuk mengencerkan darah. Dilihat dari case by case sih. Jadi kalau kasusnya memang dia penyakit dengan riwayat pasang ring atau sudah pernah bypass jantung, ya harus tetap diminum obat kimia. Gitu. Bisa kita nggak ada dari makanan mengencerkan darah. Oke, dari Ibu Sarah, Dok, kolesterol saya tinggi, tekanan darah rendah, tapi saya ada tanda-tanda yang tersebutkan tadi. Hal ini sudah berlangsung lama. Nah, Ibu Sarah harus ke dokter nih. Iya, mungkin dicari penyebabnya, kenapa tekanan darahnya rendah. Apakah memang dari awal
atau memang Ibu Sarah memang memiliki tekanan darah rendah atau memang pompa jantungnya rendah gitu. Jadi harus benar-benar diperiksakan gitu ke dokter kalau baik. Oke. Dari Bu Leli, sore dokter, bisa nggak kita makan kacang-kacangan, telur santan, dan daging ayam dan sapi kalau kita sakit kolesterol? Atau bisa dikurangin ya? Nah, intinya jangan banyak ya. Iya, iya. Kalau saya sih biasanya kalau pada pasien saya nggak melarang sih ya, tidak boleh makan sama sekali gitu. Kadang kan pasien akan kalau biasa sudah makan makanan enak atau apa, dia akan tersiksa atau memang buat stres malah menjadi beban ya. Boleh mungkin harus diatur kadarnya gitu. Kalau diatur di rumah tangga atau di keluarganya harus makanannya mungkin boleh sekali 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Lebih baik sih dikurangi kalau memang memiliki kadar kolesterol tinggi atau memang memiliki riwayat penyakit jantung. Ya kalau bisa di stop. Iya. Tapi susah. Bagi-bagi aja kacangnya. Iya. Dari Cempaka 2 nih, dari Erni, Neti, Grace, Ade. Sore dokter, apakah betul kalau tiba-tiba rasa kesetrum saat bersentuh atau menyentuh benda dari besi, apakah itu ciri-ciri tinggi kolesterol? Oh, iya. Kalau saya sih nggak pernah baca ya dengan keluhan dengan apa yang disebutkan tadi bahwa kesetrum biasanya kadar kolesterol tinggi. Nggak ada ya? Nggak ya? Nggak Itu ada. memang ada listrik aja dalam tubuh ya? Iya, kita kan memang memiliki listrik dalam tubuh. Mungkin itu juga terkena dari sarafnya juga bisa. Gitu. Banyak sih faktor yang menyebabkan. Kayaknya bukan karena kolesterol. Ya, dok, ini pertanyaan, kalau kacang mente bagus nggak? Kacang mente, nah itu juga kurang ini ya. Dia memiliki bisa meningkatkan kolesterol, tapi tidak seperti kacang-kacangan yang lain. Tapi tetap harus dibatasi sih. Semua makanan sih sebenarnya bisa, yang penting ada batasannya sih. Tapi kalau udah memiliki penyakit jantung atau penyakit stroke, saraf dan yang lain ya benar-benar harus di stop sih. Oke, baik dok. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Linda Hestiana. Ada info bahwa alat masak anti lengket atau teflon dapat meningkatkan kolesterol LDL karena lapisan plastik itu mengacaukan proses pencernaan lemak. Betul nggak dok? Iya, enggak sih harusnya ya. Memang mungkin bahan makanannya atau bahan untuk masaknya mungkin mengandung kolesterol yang tinggi ya, bukan dari teflon. Oke. Dari Bapak Pendi Sitohang, kalau tensi 120/50, apa yang boleh dibuat untuk menaikkan angka 50-nya? Ya, jadi harus ditensi secara teratur sih baik ya. Biasanya tensi kita di rumah tuh yang paling baik ya. Kalau ke klinik atau ke rumah sakit biasanya akan tinggi gitu. Terus kalau dicek dulu memang kalau misalkan yang bawahnya rendah, nah itu harus segera diperiksakan sih. Artinya ada penyakit-penyakit jantung yang membuat antara tensi yang atas atau sistol dan tensi yang bawah itu agak jauh bedanya. Gitu. Apakah memiliki penyakit itu? Biasanya penyakitnya penyakit katup, namanya regurgitasi aorta. Jadi kalau misalkan ada penyakit regurgitasi aorta, biasanya memang antara sistol sama diastol atau yang atas sama bawah, itu biasanya bedanya jauh. Gitu. Lebih dari 60. Jadi kalau memang nggak ada keluhan atau apa ya nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya ada keluhan segera diperiksakan aja agar dilakukan ekokardiografi untuk memastikan bahwa memang ada penyakit katup atau tidak. Iya ya. Ayo ke rumah sakit. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Winnie Pesik, satu lagi dok, apa penyebab darah menjadi kental dan gimana menormalkan lagi darahnya? Ya, kalau kekentalan darah itu kita tidak bisa melihat dari subjektif ya, harus ada yang memang objektifnya gitu. Misalkan sekarang contohnya ya, sekarang lagi kasus rame itu COVID ya, mungkin 2 tahun 3 tahun ini COVID.
COVID itu dia meningkatkan kekentalan darah gitu. Jadi pada pasien-pasien yang memang gejala sedang ke berat biasanya dia tetap obat-obat pengencer darah walaupun dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau stroke. Sehingga memang harus dipastikan dulu kekentalan darahnya akibat apa gitu. Kalau misalkan memang dari bukti laboratorium memang menunjukkan ada kekentalan darah ya kita harus minum obat sih. Kalau makanan sih belum ada yang saya belum tahu yang kurang tahu ya makanan bisa menyebabkan darah menjadi encer lagi gitu. Oke, Dok. Dok, kalau sakit kolesterol tinggi gitu, terus puasa gimana, Dok? Puasa baik sih sebenarnya puasa yang konsisten itu biasanya baik ya, karena kita bisa memecah lemak cadangan lemak itu menjadi pecah kemudian bisa mengurangi kadar kolesterol tubuh. Kalau puasa yang teratur, jangan sampai puasa terus besoknya makan lahap gitu, makan daging-daging yang lain. Itu sama aja, Bang. Tapi kalau puasa memang ada penelitiannya menunjukkan bahwa baik buat kesehatan sih, terutama buat kolesterol. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Grace. Bila sering palpitasi durasi 1 menitan, tapi setelah lama gini. Tapi setelah rekam jantung normal, Dok, kira-kira penyebabnya apa ya? Ya banyak sih ya, memang harus diperiksakan mungkin kalau misalkan sudah direkam jantung normal, mungkin rekam jantungnya harus dengan Holter atau 24 jam kita lihat gitu. Kalau misalkan ada keluhan, karena penyebab palpitasi bisa banyak ya, bisa mungkin Ibu Grace sedang stres, mungkin sedang memikirkan ada banyak pikiran juga bisa buat palpitasi, lagi tegang, lagi shock atau apa masih banyak. Jadi kalau misalkan tidak ada hal-hal seperti itu, kemudian tiba-tiba palpitasi dan apalagi ada gejala misalkan pingsan, pusing atau hampir pingsan gitu, segera periksakan sih akan direkam jantung selama 24 jam. Diatkan juga udah ada, nanti bisa di Holter selama 24 jam. Oke. Jadi ya ini perlu ke dokter juga ya. Dari Bu Helen Naibaho, sore Dok, ada yang bilang habis makan yang berlemak-lemak, sate dan lain-lain, minum obat kolesterol aja biar nggak tinggi kolesterolnya. Jadi seperti simvastatin. Kira-kira efektif nggak, Dok, kalau seperti itu untuk mencegah atau berbahaya? Ya, jadi semua yang masuk ke tubuh kita obat-obatan itu ya ada efek sampingnya gitu, mungkin penting ya, mungkin diketahui. Kalau bisa kita cek dulu. Kalau kita memiliki basic kolesterol yang tinggi ya jangan makan makanan seperti itu. Tapi kalau misalkan normal dan kita bisa batasi makanan seperti itu ya oke aja, tanpa obat pun nggak harus minum obat sebenarnya. Karena kita akan meningkatkan risiko efek samping obat juga bisa, mungkin alergi, kemudian kombinasi dengan obat yang lain juga bisa bahaya gitu. Jadi kalau bisa ya jangan. Oke. Selanjutnya dari Bapak Boyred lalu. Mengapa kalau makan kacang tanah susah BAB? Apa penyebabnya? Bisa 1 hari baru BAB? Ya mungkin memang sistem pencernaannya nggak lancar atau memang makanannya kurang serat aja gitu. Mungkin harus ditambah serat ya. Iya. Jadi kalau makan kacang katanya kalau ada kulit ari sama kulit arinya. Iya. Oke, dari Bu Herlina Ernawati Naibaho, dia bertanya, tes lab kekentalan darah itu apa, Dok? D-dimer bukan? Ya bisa D-dimer. Paling gampang itu lihat dari HB aja. Kalau HB-nya lebih dari 16 atau 17 berlebihan, nah itu bisa karena terlalu kental darah, atau dari LED juga bisa, kalau bisa D-dimer. Oke, dari Cempaka 2 lagi nih, Dok. Boleh dijelaskan mengapa vitamin D baik dimakan saat kita sedang makan makanan berlemak atau diminum di malam hari? Ya, karena vitamin D itu sebagai transportnya dari kolesterol, sehingga kalau jadi gini, tadi kadar LDL itu sama HDL itu bedanya. LDL itu harus pakai transport, harus pakai ada
yang antar LDL itu bisa ke tempat penyimpanan atau dibuang keluar tubuh melalui urin atau feses. Jadi kalau misalkan kalau HDL bedanya dia nggak perlu transport untuk di itu, dan juga di peredaran darah dia baik karena dia tidak melekat dalam dinding pembuluh darah. Nah, bayangkan nih LDL tapi kadar vitamin D-nya turun, dia nggak ada yang transport mengeluarkan LDL itu dalam darah, sedangkan LDL itu kalau di dalam darah dia melekat dalam dinding pembuluh darah menyebabkan plak itu. Jadi memang kalau misalkan mengembangkan kolesterol yang baik ya harus ada vitamin D-nya juga cukup. Jadi sehingga menyebabkan transport LDL-nya lebih baik dan mencegah beredar banyak di dalam darah. Jadi kalau jadi bagus ya minum vitamin D3 dok ya pada saat orang Ya, baik. kolesterolnya tinggi ya. Iya, itu ada ini penelitian. Kalau selain vitamin D apa dok? Ya dari makanan aja dikurangi. Ya. Biasanya transportnya vitamin D. Apa dok? Transportnya? Vitamin D. Oh, vitamin D ya, D3. Yang berapa mili dok? Bisa 50, bisa 1000. Bisa 50, bisa 1000. Jadi ya harusnya nggak minum obat juga bisa kan, vitamin D bisa kita dapatkan dari dari matahari juga bisa. Jadi memang kalau bisa ya sambil jalan olahraga pagi dapat matahari bisa meningkatkan vitamin D. Oke, baik. Terima kasih dok. Ini dari Cempaka 2 lagi. Oke. Oh, bukan, dari Bapak Peter Nanlohi. Sorry dokter, mau tanya apakah betul kalau konsumsi simvastatin dalam jangka lama bisa menimbulkan pikun? Nah, kalau pikun sih belum ada penelitiannya. Yang paling banyak itu bisa efek sampingnya obat-obatan kolesterol atau golongan statin itu biasanya dia akan menyebabkan pecahnya otot, terus mempengaruhi enzim jantung, enzim liver atau enzim hati ya. Kalau pikun saya belum pernah dengar ya efek sampingnya. Oke. Baik, terima kasih dok. Ini ada, ini baru lagi nih. Dan saya mau panggilkan Bapak John Watupongo. Tadi sempat klik raise hand, apa jadi mau bertanya, Pak? Kalau jadi bertanya, boleh setelah ini ya. Ini dari Bapak Hendrik, makanan apa saja yang dapat meningkatkan vitamin D secara signifikan? Ya bisa banyak sih, terutama ikan sih ya yang bisa meningkatkan vitamin D yang mengandung vitamin D tinggi itu ya, terutama salmon ya, atau tuna gitu. Minyak ikan juga tadi bisa meningkatkan vitamin D gitu. Jadi itu biasanya makanan-makanan yang bisa meningkatkan vitamin D3. Oke. Sayur juga banyak sih bisa. Sayur bisa ya. Baik, setelah ini saya akan panggilkan tadi raise hand Bapak John Watupongo. Apakah masih mau bertanya, Pak? Kalau masih mau bisa di unmute. Boleh di unmute Pak John? Jika mau bertanya. Sudah. Sudah ya? Ya. Silakan. Terima kasih, Bu Peggy. Ya. Dokter, tolong sebagai kita berbagi dulu nih masalah pemakaian simvastatin ya pada orang yang menderita hiperkolesterolemia itu. Jadi pemakaian statin ini, pertanyaan pertama tuh kira-kira berapa lama? Apa bersifat kronis atau hanya setiap saat? Ya, apa ada yang sudah memakai sampai 5 tahun terusan? Ada yang pakai 1 bulan berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai side effect-nya. Side effect-nya saya sudah dengar sedikit tadi. Ya. Kalau pemakaian yang kronis itu tentunya ke hati, ke jantung, dan sebagainya. Nah, ke ginjal juga nggak salah. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kalau kita memakai simvastatin itu rutin tapi hanya seminggu 3 kali? Pengalaman dokter bagaimana itu? Terima kasih dokter.
Ya, makasih Pak John untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau jadi gini, pasien itu bisa dibedakan itu menjadi yang normal, yang memiliki faktor risiko untuk jantung dan pembuluh darah, atau pembuluh darah misal stroke, ya penyakit arteri perifer itu yang risiko, belum ada penyakitnya. Yang ketiga, pasien yang sudah established atau terdiagnosa penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi tiga bagian kelompok ini berbeda penanganannya. Jika dia masih memiliki faktor risiko atau dia sudah established memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian dia ada skor ya, namanya skor untuk menilai bahwa dia termasuk high risk atau risiko tinggi, risiko sedang, rendah gitu. Kalau dia sedang sampai tinggi, dia kadar kolesterol LDL-nya, dilihat LDL-nya harus di bawah 70. Otomatis kalau belum mencapai target 70 itu, minum statin lanjut, gitu, kronis. Nah, kalau bisa pasien itu sudah dengan pola hidup yang sehat, kemudian pasien sudah bisa mengontrol makanan, kemudian hasil dari LDL-nya di bawah 70 dan baik, nah dosisnya bisa dikurangi. Dosis pertama mungkin tinggi 40, kemudian 20, 10, sampai bisa nanti sekali seminggu, atau selang sehari dulu, sekali seminggu, atau nanti kalau misalkan sudah dengan baik pola hidupnya dan LDL-nya baik, ya bisa stop gitu Pak John. Tapi kalau yang normal, yang tidak memiliki faktor risiko, nah itu belum, kalau misalkan memang tidak minum statin juga nggak apa-apa, karena dia risiko rendah untuk terjadinya penyakit jantung gitu. Baik, terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih Bu Peggy. Iya, terima kasih Pak. Oke, ya Oma Katemba ya bertanya. Selamat sore dokter, kalau badan selalu dingin, apalagi jari-jari kaki dan tangan sering dingin. Sekarang Oma umurnya 85 tahun. Apakah itu kurang darah? Atau mana yang lebih baik, minyak barko atau yang minyak goreng biasa? Ya, ini HB-nya 9 ternyata. Iya. Yang Pak Dalu itu ya. Kalau misalkan HB 9 sih memang mungkin itu penyebab yang memang aliran darahnya ke sana juga kurang, yang membawa oksigen. Nah, itu mungkin harus diperiksakan lebih lanjut ya, kenapa HB-nya bisa 9. Kemudian apakah memang itu yang penyebabnya buat jari, kaki, dan tangan dingin gitu. Jadi harus diperiksa dengan baik ya, apakah ada penyakit arteri perifer atau enggak. Kemudian mana yang lebih baik ya, kalau kedua-duanya sih nggak baik ya sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa jangan dikonsumsi atau dikurangi ya. Ini dari Pak Hendrik. Iya, Pak Hendrik nih kalau sudah pola hidup sehat, apa mungkin obat darah tinggi dihentikan? Nah, ini Bisa. nih, Pak Hendrik. Bisa. Iya, bisa. Bisa. Banyak pasien saya juga sudah dosisnya berkurang, atau bisa diminum kalau misalkan ngerasa tensi tinggi aja. Jadi yang teratur, biasanya pasien saya tuh biasanya dia catat tensinya tiap hari, pagi, saya ajarkan pagi, sore, kemudian kapan waktu yang tepat buat ditensi, kalau normal, jadi dia nggak minum, kalau dia merasa tinggi, udah tahu batasannya berapa atasnya, bawahnya, dia minum biasanya. Jadi bisa aja gitu sebenarnya dengan pola hidup sehat buat kita nggak sampai minum obat darah tinggi seumur hidup. Oke, baik. Waktunya buat ini sudah mau habis, namun masih ada satu pertanyaan masuk. Saya boleh dari Oke, Bapak Pak Sinaga, oke. Pak Jackson Sagala nggak klik resen, jadi maaf nggak kelihatan di saya. Harusnya klik resen kayak Pak John tadi. Baik, silakan Pak Sagala. Baik, selamat sore Pak Dokter dan selamat sore Bu Peggy dan selamat sahabat. Ya. Pertanyaan saya sebenarnya ada 2, tapi tadi sudah tersambung satu, hanya sedikit tambahannya. Minum simvastatin
bisakah kalau kira-kira kita anggap kita hari ini banyak makan yang lemak-lemak atau makannya jorok gitu deh, kita minum 1. Karena kalau kita nanti terus-terusan cek dulu baru minum, kita tahu kolesterol tinggi kan agak ribet juga. Nah, itu melanjutkan pertanyaan saya Bapak tadi. Pertanyaan saya nomor 2 adalah goreng-gorengan tadi hampir 10 kali lipat saya lihat dengan direbus, baik itu tempe, baik yang lain. Pertanyaan saya Pak, mana lebih banyak kolesterolnya, misalnya ikan yang digoreng dengan ikan yang disantan? Kan di rumah makan Padang. Iya, jadi ini perlu karena saya sering makan di mana aja begitu. Makasih Pak Dokter. Jadi ada 2 pertanyaan saya itu. Iya, ya seperti yang saya jelasin sih sebenarnya kalau pada orang yang tidak memiliki resiko penyakit jantung tadi yang saya sebutkan ya, dan yang sudah establish jantung itu lebih baik sih continue ya minum simvastatin. Tapi kalau orang yang tidak memiliki faktor risiko ya, faktor risiko itu seperti yang saya sebutkan hipertensi, diabetes ya, kemudian memiliki riwayat jantung sendiri sudah established. Nah, seperti itu harusnya nggak apa-apa. Misalkan emang kita minum makanan, kita minum simvastatin, tapi ingat efek samping obat. Jadi jangan sampai itu sebagai kebiasaan nantinya gitu. Kalau misalkan ngerasa fan-fan aja, saya merasa baik dong setelah makan makanan ini terus saya minum simvastatin 1, udah enak-enak aja, segera aja, ya mangga aja. Tapi ingat interaksi obat, kemudian efek samping obat dan yang lain gitu ya. Kemudian mana yang lebih baik tadi ya, ikan digoreng atau santan ya, dua-duanya nggak baik ya sebenarnya gitu. Jadi mau Bapak makan kalau mau sih salah satu dimakan gitu, salah satunya enggak, satunya dikirim ke Bu Peggy juga boleh gitu. Jadi jangan dimakan dua-duanya Pak ya. Iya, dua-duanya sebenarnya nggak boleh goreng dan santan ya. Iya. Sarua itu Pak Jackson. Harus ada pilihan. Jadi misalnya itu kita mau ambil satu pilihan. Lebih tinggi kalau yang tadi yang digoreng kan Pak Dokter sudah bilang itu sampai hampir saya hitung itu 10 kali lipat yang direbus dengan digoreng. Jadi kalau santan-santan ini juga tinggian mana dalam hati saya? Maksudnya saya mau pilih salah satu. Sama-sama tinggi Pak, nggak bisa. Itu bukan pilihan sih. Bukan pilihan yang adil. Mungkin bisa, kalau bisa sih ya boleh aja sebenarnya. Saya nggak pernah melarang pasien ya untuk makanan seperti itu. Ya dikurangi aja gitu. Udah tahu nih bahwa santan sama goreng itu hampir sama sih sebenarnya kadar buat kolesterolnya tinggi. Jadi kalau bisa jangan dua-duanya, atau kalau bisa jangan sama sekali. Oke. Dikurangi. Iya. Ya. Makasih banyak Pak Dokter. Makasih Sama. Jadi Pak Jackson, ikannya aja yang dimakan. Bumbunya jangan. Yang bahaya kan bumbunya. Ya. Baik, Dok, makasih, ini Peggy. pertanyaan semakin banyak, yang resen juga semakin banyak, namun waktunya sudah habis nih Dok. Apakah memungkinkan dokter bisa minggu depan lagi? Seri yang kedua lebih banyak tanya jawab. Iya, terserah Pak Joko aja yang bos saya. Pak Joko ya. Oke, karena matahari sudah terbenam, kita mau tutup sahabat. Jadi mohon maaf bagi mereka yang bertanya, pertanyaan-pertanyaannya belum bisa dijawab yang sekarang, kita akan ketemu pada minggu depan ya. Oke, terima kasih. Ini pembahasan hari ini oleh Dr. Igede Sumantra benar-benar sangat berguna bagi seluruh partisipan yang hadir, karena memang ini merupakan masalah yang dialami oleh banyak orang gitu ya. Jadi bagi mereka yang ingin bertanya secara lebih mendalam, boleh menghubungi Rumah Sakit Advent Bandung melalui telemedicine. Pak Joko boleh berikan teleponnya di kolom chat supaya banyak orang bisa mencatat ya dan bisa bertanya langsung. Dan Dok, terima kasih banyak untuk waktunya, ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati dokter supaya tetap sehat, supaya tetap kuat, supaya boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua ya. Baik, kita tunggu jadwalnya Pak Joko ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Igede Sumantra. Kalau bisa jangan keluar dulu dari Terima kasih semua. Ya, kita akan masuk kepada sesi yang kedua.
Ya. Seksi yang kedua pada saat ini kita akan mendengarkan motivasi rohani. Motivasi rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Coki Simatupang. Ya, Pak Coki Simatupang. Selamat sore semuanya. Iya, di mana Pak Coki? Coba dulu. Selamat sore Pak Coki, coba bersuara. Selamat sore. Oke. Oke. Biar saya Saya juga boleh minta izin untuk bisa share screen. Silakan Pak, silakan. Silakan share screen. Belum bisa sepertinya. Boleh di. Oh, apakah Pak Coki belum dijadikan co-host? Oh, oke. Pak Joko boleh dibuka untuk Pak Coki dijadikan co-host. Yang lain tolong di-mute ya. Oke. Pak Coki boleh dibukakan untuk ya. Oke. Udah ya? Ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Pada sore hari ini, renungan motivasi kita judulnya Facing the Giants, ataupun menghadapi raksasa. Dan mungkin bukan satu, tapi ada banyak. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pada sore hari ini, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih-Mu terlebih khusus sepanjang hari Sabat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bahagian masing-masing kami di dalam mendengarkan firman-Mu ini agar kami dapat dikuatkan, dimampu, ditolong dalam menghidupkannya dan menjalani kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih banyak, di dalam nama-Mu kami mengucap syukuran berdoa. Amin. Oke. Pada sekitar abad ke-11 sampai kurang lebih 11 atau sampai 6 sebelum Masehi, ada dua bangsa yang berhadap-hadapan hendak mau berperang. Dan salah satu bangsanya, bangsa yang kecil baik dari segi jumlah dan juga dari ukuran badan. Mereka tidak dapat berbuat banyak hal. Tiap hari mereka selalu ditantang, bahkan dihina, namun tidak ada yang berani maju untuk melawan bangsa tersebut. Hingga pada suatu hari ada seorang muda yang datang, lalu ia mendengar tantangan itu dan juga ia merasa ini ada yang aneh. Kenapa ini bangsa ini sudah ditantang, dihina, tapi tidak berbuat apa-apa. Sehingga akhirnya ia datang menghadap kepada raja dan ia meminta izin supaya ia boleh diizinkan untuk berperang, untuk maju melawan. Dan itu adalah Daud yang saat itu masih berumur kurang dari 20 tahun. Ia maju dan ia berkata kepada Goliat. Setelah Daud berbicara dengan Raja Saul, lalu akhirnya Raja mengizinkan, lalu Daud berkata kepada Goliat saat itu, pada saat dia hendak maju berperang. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Apa yang buat Daud yang masih sangat muda, umurnya masih kurang dari 20 tahun, namun ia begitu berani untuk melawan Goliat. Secara umur yang ia lawan lebih tua, secara fisik badannya lebih besar.
Namun Daud memiliki Tuhan semesta alam. Daud berani maju oleh karena Tuhan bersama-sama dengannya. Namun bagaimana sampai akhirnya Daud bisa memiliki kepercayaan yang begitu besar kepada Tuhan, bahwa dia yakin bahwa Tuhan pasti akan maju bersama-sama dengan dia? Jawaban itu kita dapat melihatnya di dalam tulisan salah satu tulisan hamba Tuhan di dalam buku Para Nabi dan Bapa, halaman 253, paragraf yang pertama. Dikatakan bahwa Saul berusaha mencegah Daud dari niatnya itu, tetapi orang muda itu tidak dapat digoyahkan. Ia menjawab dengan cara yang sederhana dan rendah hati, sambil menceritakan pengalaman-pengalamannya sementara menjaga kawanan domba bapaknya. Dan ia berkata, "Adapun Tuhan yang sudah meluputkan aku daripada cakar singa dan daripada cakar beruang itu, Ia juga akan meluputkan aku kelak daripada tangan orang Filistin itu." Maka titah Saul kepada Daud, "Pergilah juga engkau, dan hendaklah Tuhan kiranya menyertai akan dikau." Sebelum menghadapi Goliat, Daud sudah pernah menghadapi singa dan beruang bersama-sama dengan Tuhan. Daud telah menghadapi dan melewati permasalahan-permasalahan besar lainnya dalam kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum ia menghadapi Goliat. Inilah yang menjadi kunci daripada akan keyakinan Daud dan keberaniannya menghadapi Goliat saat itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada renungan kita pada malam hari ini? Yang pertama adalah apa raksasa yang sedang hadapi saat ini? Permasalahan apa yang Anda sedang hadapi saat ini? Apakah permasalahan kesehatan ataupun finansial dengan keadaan dunia yang sekarang sedang memburuk, ataupun permasalahan dalam keluarga, bahkan mungkin lebih luas lagi permasalahan sosial. Kita belajar bahwa semua itu harus kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan semesta alam, Tuhanmu akan membantu, sebagaimana Tuhan membantu Daud dalam masa mudanya. Raksasa yang kita hadapi di waktu yang lalu, raksasa yang kita hadapi saat ini bersama-sama dengan Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi raksasa di waktu yang akan datang. Dan akhir kata sebelum kita tutup renungan ini, seorang penulis Kristen yang ternama dalam bukunya Testimonies for the Church, volume yang ke-9, halaman yang ke-10, dan paragraf yang ke-3, menuliskan, kata bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan cara Tuhan telah memimpin kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan di waktu yang lalu perlu kita ingat, dan itu perlu untuk menolong dan membantu kita untuk dapat menghadapi akan permasalahan-permasalahan yang akan datang. Kita akan kembali memasuki minggu di mana kita akan kembali bekerja, berkegiatan aktivitas setiap harinya, dan marilah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Permasalahan yang ada kita hadapi bersama dengan Tuhan, dan kita belajar sehingga dari hari ke hari kita dapat mampu menghadapi raksasa yang ada dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bisa langsung doa tutup, Pak Coki? Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak saat ini kami telah belajar sebagaimana Engkau telah berjalan dan menuntun Daud dalam masa mudanya hingga masa tuanya. Kami dapat melihat di saat kami berjalan bersama-sama denganmu,
maka kami dapat ditolong dan dimampukan untuk menghadapi setiap raksasa yang dalam kehidupan kami, setiap tantangan dan permasalahan yang ada. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu ya Tuhan. Tolong dan bantu kami di hari-hari yang akan datang, agar pada saat Engkau datang yang kedua kali kami boleh didapati setia ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Coki Simatupang untuk motivasi rohani tutup sabat. Dan saya ingin juga men-spotlight Dokter Igede, masih ada nggak? Pak Joko boleh di-spotlight sama-sama? Iya. Iya, nah di sini ada Dr. Alvin Rantung, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, bersama-sama dengan kita. Oke, kita akan mendengarkan kata-kata bahagia yang akan disampaikan oleh Dr. Alvin Rantung. Silakan, Dok. Baik, selamat malam, selamat minggu bekerja. Kita bersyukur kepada Tuhan, boleh mendapatkan pengalaman baru lagi melalui firman Tuhan yang saya sampaikan tadi oleh hamba Tuhan, Bapak Coki Simatupang ya. Terima kasih hamba Tuhan. Dan juga kepada Dr. Igede Sumantra. Ya, terima kasih Dok, sudah membagikan pengalaman bagaimana harus kita lakukan yang terbaik ya kepada tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah Ka'bah daripada Tuhan, di mana Tuhan ciptakan tubuh kita yang sempurna ini untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan percayakan. Dan juga bagi Ibu Peggy yang sudah menjadi kita punya MC pada panjang sore hari ini. Kita semua pun, saya percaya kita semua di tempat ini boleh mengangkat tangan kita, raise hand kita untuk menunjukkan ucapan syukur kita kepada Dr. Igede Sumantra, kepada Pendeta Coki Simatupang, dan juga kepada Ibu Peggy ya, atas semua berkat yang kita boleh nikmati bersama-sama pada saat ini. Nantikanlah bersama juga dengan Rumah Sakit Advent Bandung untuk pada sahabat-sahabat mendatang untuk mendapatkan berkat yang sama melalui pengalaman kesehatan kerohanian kita yang boleh diangkat lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Dr. Alvin dan juga kepada seluruh partisipan yang hadir. Jangan lupa untuk tetap hadir pada minggu depan di jam yang sama, 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Kita akan ikut terus pembahasan-pembahasan dari Rumah Sakit Advent Bandung secara gratis ya. Dan bagi mereka yang ingin berkonsultasi secara telemedicine boleh melalui telepon yang akan di-share oleh Pak Joko. Dan yang ingin datang langsung silakan, Rumah Sakit Advent Bandung terbuka dari pagi sampai malam ya. Semua dokter-dokter kita luar biasa. Baik, bagi kita semua boleh unmute dan mengucapkan selamat minggu bekerja dan berterima kasih kepada kedua narasumber kita.